Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini kami mahasiswa program RPL Fakultas Hukum UMI akan membacakan presentasi tentang peradilan pajak. Peradilan pajak. Pendahuluan. Pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak. Pajak berfungsi untuk yang pertama sebagai fungsi anggaran atau budgeter. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Kedua, fungsi mengatur. Reguler. Dalam fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh, memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. 3. Fungsi stabilitas. Pajak dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Dasar hukum pajak. Pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pajak. Kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Peradilan Pajak. Selanjutnya oleh Pak Ardi Wantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan. Dari fungsi-fungsi pajak tersebut, jelas menunjukkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menarik pajak dari masyarakat. Namun demikian, dalam penarikan pajak harus dilakukan dengan hati-hati dan memenuhi rasa keadilan. Asas-asas perpajakan. 1. Asas pembenaran pemungutan pajak oleh negara, res filosofis. Disebut asas res filosofis karena asas ini mencari pembenaran terhadap pengenaan pajak oleh negara. 2. Asas pembagian beban pajak. Berbeda dengan asas res filosofis yang mencari dasar pembenar pemungut pajak oleh negara terhadap rakyat. Asas pembagian beban pajak ini mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu dikenakan kepada rakyat secara adil. 3. Asas pengenaan pajak. Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalahan siapa atau pemerintah negara mana yang berwenang pemungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. 4. Asas pelaksanaan pemungut pajak. Di dalam kaitannya dengan asas pelaksanaan pemungutan pajak, di sana dibahas bagaimana agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara. 5. Asas pembentukan ketentuan pajak yang baik. Seperti diketahui bahwa sesuai dengan asas legal, sebuah peraturan di bidang pajak harus mempunyai referensi dalam undang-undang. Hal tersebut secara jelas tertera dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Perkembangan peradilan pajak di Indonesia. Penyelesaian perkara perpajakan telah dilakukan oleh sebuah institusi khusus yang mempunyai kewenangan menanganinya, yang kemudian berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sistem peradilan yang berlaku. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut dapat dilihat dalam kilasan sejarah penyelesaian perkara pajak dari masa ke masa, yaitu pada zaman Hindia Belanda berdasarkan Ordonansi 1915 Stadsblad nomor 707, peradilan pajak disebut Badan Banding Administrasi Pajak atau Rood van het Bureau voor Belastingzaken. Selanjutnya, Bu Atut. Ya. Perkembangan peradilan pajak di Indonesia. Kewenangan berubah dan bertambah dengan dikeluarkan Stadsblad 1917 nomor 593. Stadsblad
1919 nomor 598. Statsblad 1921 nomor 406. Statsblad 1922 nomor 69 dan 805. Statsblad 1917 nomor 593. Statsblad 1925 nomor 5146 dan 171. Statsblad 1927 nomor 29 yang kemudian diganti dengan nama Peraturan Banding Urusan Pajak Regeling van het Beroep in Belastingzaken. Terakhir ditambah dan dirubah sebagai dimuat dalam LN 1959 nomor 13. Lembaga tersebut dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1959 diubah namanya menjadi Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP yang tugasnya memberikan keputusan terhadap perkara keputusan keberatan pajak yang diajukan kepadanya. Pengertian peradilan pajak. Peradilan pajak adalah lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa pajak antara wajib pajak atau individu atau badan usaha dengan otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan utama peradilan ini adalah menyelesaikan perselisihan secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak, lembaga ini berwenang menyelesaikan perselisihan pajak, termasuk keberatan atau ketidaksepakatan terhadap penetapan pajak, pengembalian pajak, atau keputusan lain yang dibuat oleh otoritas pajak. Fungsi utamanya adalah menyelesaikan sengketa, melindungi hak wajib pajak, dan memastikan kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Kedudukan pengadilan pajak. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara, maka pengadilan pajak hanya ada di ibu kota Jakarta. Oke, selanjutnya Ibu Susi. Baik. Eksistensi peradilan pajak. Dalam Undang-Undang tentang Peradilan Pajak terdapat istilah antara lain pajak. Semua jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksistensi peradilan pajak, sengketa pajak. Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada peradilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak. Praktek penyelenggaraan peradilan pajak, target pencapaian penerimaan pajak yang sebesar-besarnya adalah upaya maksimal untuk mengoptimalkan jumlah subjek atau objek yang dikenakan pajak agar tidak ada yang terlewatkan. Selanjutnya, Pak Yusef Sunandar. Terdapat beberapa faktor penting dalam upaya optimal tersebut, antara lain: 1. Adanya kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Penegakan hukum yang profesional dan berkompeten. 3. Pemungutan pajak harus efisien, syarat finansial. 4. Tidak mengganggu perekonomian. 5. Asas sederhana dalam sistem pemungutan dan dalam proses penyelesaian perkara. 6. Memberikan pendidikan pajak kepada masyarakat. 7. Kualitas fiskus petugas pajak. 8. Sistem administrasi perpajakan yang tepat. Sengketa pajak yang ditangani.
Beberapa jenis sengketa pajak yang sering ditangani meliputi: 1. Keberatan atas penetapan pajak, misalnya terkait jumlah pajak yang harus dibayar. 2. Restitusi pajak, perselisihan tentang klaim pengembalian pajak yang ditolak otoritas pajak. 3. Kredit pajak, perbedaan pendapat mengenai pengakuan kredit pajak. 4. Keputusan administratif, sengketa terkait tindakan administratif seperti pencegahan atau penyitaan. Prosedur penyelesaian sengketa pajak. 1. Keberatan. Wajib pajak mengajukan keberatan kepada otoritas pajak. 2. Banding. Jika keberatan ditolak, wajib pajak dapat membawa kasus ini ke pengadilan pajak. 3. Peninjauan kembali. Apabila putusan pengadilan pajak masih tidak memuaskan, pihak yang bersengketa dapat meminta peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Selanjutnya, Pak Sudungan. Pak Sudungan. Karakteristik peradilan pajak merupakan badan peradilan khusus yang fokus menangani kasus perpajakan. 2. Bekerja secara independen, tidak berada di bawah otoritas eksekutif atau lembaga perpajakan. 3. Hakim yang bertugas memiliki keahlian di bidang perpajakan. Tingkat peradilan pajak. Tingkat pertama, peradilan pajak. Tingkat kedua, pengadilan tinggi tingkat banding. Ketiga, Mahkamah Agung tingkat kasasi. Peran utama, peradilan pajak memberikan peluang kepada wajib pajak untuk menyampaikan keberatan atas keputusan otoritas pajak dan memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil. Dengan demikian, kepercayaan terhadap sistem perpajakan dapat ditingkatkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi peradilan pajak yang diberikan oleh kami, mahasiswa RPL Fakultas Hukum UMI, di antaranya Saudara Ardi Wantoro, kemudian saya Bambang Herawanto, kemudian Saudara Hasudungan Panjaitan, Saudara Yusef Sunandar, Ibu Hajah Atut Wigati Adnan, Ibu Hajah Susilawati. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.